Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Siti Raisa Yahya dengan akhiran NIM 169. Perkenalkan, nama saya Alda Rizky dengan akhiran NIM 164. Perkenalkan, nama saya Jenny Agnes Tompul dengan akhiran NIM 184. Saya Amanda Punya dengan akhiran NIM 179. Perkenalkan, nama saya Junta Kualang dengan akhiran NIM 174. Tujuan kami di sini adalah untuk mewawancarai Kepala Yayasan TKSD Baik Etal. Selamat menyaksikan. Nanya terkait sekolah yang ada Bapak ini, itu sudah di sini Bapak sebagai apa kalau boleh tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk para mahasiswa pemirsa. Tentunya TKIP dan SPIP itu cabang ya, cabang dari kontes Baikat Tauhid Pondok Pesantren yang ada di sana. Ya, kenalkan, nama saya Abi Zakaria. Ya, saya di sini sebagai ketua yayasan. Alhamdulillah sekolah ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, mulai dari tahun 2023. Tapi untuk pendirian bangunan ini dari 2021 sampai 2023. Kira-kira ada berapa total muridnya Pak? Kalau untuk saat ini SD itu sekitar 40, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan TK itu 40. Jadi total semua ada 80. Motif awal Bapak buat menjadi itu apa sih Pak motivasinya? Motivasinya yang pertama berbakti kepada kedua orang tua. Karena kebetulan ya, orang tua ini kan kalau di pesantren di sana itu kan pondasnya Baik Tahu itu kan yang mengelola dari keluarga kami. Supaya meskipun dia hidup di dunia ini sebentar, tapi kebaikan atau pahala yang telah dia lakukan di dunia ini tetap berjalan. Atau disebut amal jariah lah. Dan alhamdulillah kami juga di sini setiap tahunnya itu pasti ada yang kita gratiskan kalau angkatan kelas 15, kelas 25, jadi maksimal 5. Jadi maksimal 5 kita gratiskan yang tidak mampu ini supaya bisa merasakan sekolah swasta sebagaimana orang lain bisa merasakannya. Kira-kira di situ udah ada kegiatan apa? Jadi kan kalau di sini ada kayak panahan, ada angklung juga, ada segala macamnya Pak. Alhamdulillah di sini ada beberapa kegiatan. Di sini ada eskul panahan. Kalau menurut ajaran kami ya, ajaran kami itu ada 3 olahraga yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah artimaya, ini panahan. Karena panahan ini kan akan mengajarkan fokus, ya kan? Terus kesabaran. Yang kedua al-hison itu berkuda. Dan yang ketiga itu as-sibah itu berenang. Jadi 3 olahraga ini banyak manfaatnya dan alhamdulillah kita bertahap. Jadi kita baru bisa ya mengaplikasikannya. Satu yaitu panahan. Selain panahan juga kita ada tahfiz, futsal, ada basket, nari, kaligrafi. Semuanya itu ya untuk inilah menunjang kemampuan anak. Pak, kalau boleh tahu fasilitas yang disediain sama sekolah ini itu apa ya kira-kira? Fasilitas, jadi kita bertahap ya untuk melengkapi fasilitas pada umumnya gitu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah kita setiap kelas sudah disediakan AC ya. Kemudian juga
Alhamdulillah ya ada proyektor juga, proyektor dan smart TV. Jadi kalau dari segi kelas seperti itu, tapi kalau untuk apa kayak perpustakaan, kemudian lab kita belum ada. Tapi kita usahakan untuk tahun depan itu ada. Ini total, kalau kira-kira total pengajarnya di sini ada berapa ya, Pak? Pengajar SD ada 8, terus TK ada 6, terus pegawai ininya tenaga kebersihan sama satpam 1, jadi ada berapa ini? 16. Untuk jam kerjanya kira-kira ada shift-shiftnya atau full time? Kita fokus kalau seandainya shift-shiftan, biasanya kan pengajarnya bukan satu tempat, 2 tempat, biasanya kayak mapel gitu kan, mata pelajaran khusus. Kalau kita sebisa mungkin difokuskan di sini semua. Dari hari Senin sampai hari Jumat kita full time. Untuk SD dari pagi sampai sore. Kalau dari TK itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 12. Pak, terkait sistem yang ada, sistem apa yang dibuat oleh Bapak di TK dan di SD ini agar pembelajaran siswa berjalan dengan efektif, dan apakah masih banyak problem mengenai ekonomi yang mengakibatkan sistem yang tidak berjalan dengan normal? Kalau sistem memberikan tugas kepada kepala sekolah harus mengimbangkan antara pelajaran umum dan pelajaran agama, karena kalau bahasanya dunia dan akhiratnya harus seimbang. Makanya di sini mengkombinasikan antara kurikulum pemerintah sama kurikulum pemerintah ini apa, Kemendikbud ya, sama kurikulum Kemenang. Dan di sini kita juga mewajibkan kepada Kepsek ada target hafalan, Al-Quran. Jadi di sini target hafalan Quran sampai kelas 6 itu sudah hafal 2 juz. Bapak, mungkin topik kita kewirausahaan ya. Ya. Saya mau nanya, langkah awal Bapak memasarkan atau mempromosikan sekolah ini apa, dan mungkin ada kendala-kendala di bagian fasilitas mungkin seperti tadi yang Bapak alami dalam menjalankan sekolah ini, kira-kira apa? Yang pastinya ya melalui para jamaah ya. Alhamdulillah saya kan beberapa mengisi kajian juga di majelis taklim. Kedua, kebetulan pas lagi saya setelah pulang dari Kairo, Mesir, ya kebetulan di samping rumah itu ada bekas ustadz, ya kan, dia buka les ngaji gitu kan, ngaji Al-Quran biasa Iqra. Tapi pas lagi saya datang ke sini tiba-tiba beliau pindah, ya kan, pindah. Pas lagi saya pulang, kebetulan warga situ memberi masukan, coba tuh Ustadz Abi dilanjutkan sih, supaya anak-anak ada aktivitas, supaya juga istilahnya kan lagi semangat-semangatnya itu ya belajar ngaji, makanya kita lanjutkan. Sembari di situ kita mempromosikan bahwasanya kita juga kebetulan sedang ada pembangunan sekolah. Nah, dan alhamdulillah dari situ ada 5 orang yang masuk TK. Ya, namanya baru ya, nggak bisa langsung ramai. Jadi alhamdulillah angkatan pertama itu TK itu ada 10, SD itu ada 12. Ya ada beberapa yang datang ke sini melihat, meragukan namanya sekolah baru, takutnya nanti ketika sudah masuk ke sini ntar nggak berlanjut itu bagaimana. Tapi ya nggak apa-apa, namanya itu kita juga wajar lah kalau seandainya pengen memasukkan anak sekolah masih baru, itu kan pasti ada kekhawatiran. Jadi dari situ sih, dari pertama dari ibu pengajian, kemudian dari medsosnya, kemudian dari wali murid yang sudah mendaftar ke sini, kita minta bantuan, tolong dong ya Bu, siapa tahu ada tetangganya, saudaranya yang sedang mencari sekolah TKIT atau SDIT, bisa diajak ke sini. Kemudian adapun kendala, ya pastilah setiap kita memiliki problematika, tapi ya saya yakin setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, ada jalannya. Kita ketika membangun ini ada beberapa usaha
yang setidaknya bisa membackup untuk insentif guru. Salah satunya kontrakan gitu, salah satunya dari musinin, kita ada juga musinin gitu, orang-orang yang biasa menjadi donatur di pesantren bisa juga jadi donatur gitu. Jadi adik-adik sekalian, kalau seandainya punya cita-cita itu baik, jangan takut bagaimana nanti kalau seandainya saya gagal atau gimana, ada kendala ini, jangan, jalani dulu, yakin pasti setiap ada kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau masalah ekonomi masih ada, kayak awal-awal bagaimana nih beli kursi, beli meja, ya kan. Kalau gedung udah ada, kan bukan gedung doang, fasilitas kursi, meja, kipas angin, papan tulis, komputer yang dibutuhkan untuk menginput data siswa dan sebagainya. Kalau boleh tahu, Bapak plan sebelum ini dari sejak kapan ya, Pak? Plannya sebenarnya nggak ada plan ya. Ya tadi itu karena ada permintaan dari orang tua gitu. Mumpung saya masih ada kesempatan untuk berbakti sama orang tua, saya jalani meskipun di awal-awal ada kekhawatiran. Saya niatnya awalnya pengen buat travel, dari sana, buat travel gitu. Tapi karena udah sedemikian menjadi takdir Allah, ya gimana? Ya udah kita jalani. Pak, terkait visi misi, apabila visi misinya udah selesai, jadi prospek ke depan Bapak tuh mau ngapain? Untuk berinovasi, bagaimana caranya yang baik menjadi lebih baik, yang lebih baik, yang sudah menjadi lebih baik kita pertahankan. Kalau bisa menjadi lebih lagi, gitu. Jangan sampai karena ketika kita sudah sampai kepada garis finish kita sudah, jangan seperti itu. Pastinya untuk berusaha hari kemarin itu lebih baik dibandingkan hari ini, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Kalau pembangunannya kita bertahap dari 4 kelas dulu. Jadi 4 kelas itu dari samping gerbang sini 4, jadi pertama yang dulu 4, setelah itu baru lanjut ke 2 kelas yang L gitu. Untuk pembangunan ini sudah kita desain, untuk tiga lantai. Pembangunan ini hampir sampai 1.500 sak semen habis, lumayan lama pembangunannya. Makanya dari 2021 pas lagi covidnya barang lagi turun, material kan pada pabrik itu kan gimana caranya barang ini harus terjual, kalau nggak terjual rugi. Sedangkan kan lagi pada covid pasti konsumennya berkurang karena kan istilahnya ini. Makanya kebetulan ada beberapa tabungan, harga material turun kita beli. Usaha kan pasti ada kegagalan. Nah, fase pas Bapak kegagalan yang paling besar tuh pas fase apa tuh? Alhamdulillah belum merasakan. Ya, semoga jangan sampai merasakan ya. Karena saya ketika ingin melakukan plan 1, saya sudah membutuhkan plan kedua. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin Bapak ada tips gitu buat anak muda atau motivasi gitu buat kita mau buka usaha gitu? Yang pertama, dari pribadi saya jangan segan untuk belajar, malu belajar kepada orang yang sudah lebih dahulu terjun dibandingkan kita. Saya juga ketika memang ingin memulai bangunan ini, saya datang kepada orang yang sama seperti kita, sudah lebih dahulu terjun. Maka saya tanya kepada kawan-kawan saya, senior saya yang lebih dahulu sudah memiliki biaya seperti itu. Saya tanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya menjalankan sekolah, misalkan atau menjalankan bisnis, kira-kira masukannya apa aja. Kemudian kalau seandainya ada masalah, biasanya masalahnya apa ya yang biasa
sering terjadi di dalam yayasan pendidikan atau bisnis gitu. Terus cara tips untuk menyelesaikannya bagaimana. Yang kedua, harus benar-benar punya planning. Ya, yang dibilang planningnya harus dimantapkan. Jadi jangan sampai kita hanya punya satu planning. Jadi harus punya beberapa planning. Kalau seandainya memang tiba-tiba plan pertama kita tidak tercapai, harus punya plan kedua bagaimana supaya plan kedua ini bisa membantu tercapainya plan pertama. Yang ketiga, kita doa daripada orang tua. Salah satu kunci suksesnya seorang anak itu adalah orang tua. Makanya nggak ada orang yang sukses itu tanpa orang tua. Ini mungkin udah banyak nih yang bisa kita dapetin dari Bapak, dari mulai bentuknya sekolah ini, terus juga kendala-kendala yang Bapak hadapi, bahkan sampai plan ke depan itu gimana. Semoga juga apa yang Bapak sampaikan bisa kita dan juga teman-teman lagi nonton mungkin bisa direalisasikan juga ke depannya. Cukup sekian dari kita semua. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Kemudian juga jangan bosan-bosan kalau seandainya mau kesini main sini aja.